Manusia bukan sekedar makhluk hidup, melainkan makhluk yang berpikir. Disinilah letak keunggulannya atas makhluk lain. Kemampuan menimbang, membandingkan, dan memilih secara sadar. Kemampuan berpikir ini sebagai ciri kodrati manusia. Tonton sampai akhir. Video ini akan mengajak Anda berpikir logis dan filosofis bagaimana intelektualitas dan spiritualitas membentuk manusia seutuhnya, serta bahaya besar jika keduanya tercerai. Dalam bukunya Introduction to Logic, Irving's M. Copy menjelaskan bahwa kemampuan berpikir yang benar menuntut adanya prinsip-prinsip sahih. Ia menulis, "Logic is the study of the method and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning." Logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan salah. Dengan kata lain, keistimewaan manusia bukan hanya karena ia berpikir, tapi karena ia mampu berpikir secara benar. Berpikir benar, inilah yang membawanya kepada pengetahuan. Dan dari pengetahuan, lahir perbuatan baik. Namun, pengetahuan saja tidak cukup tanpa bimbingan hati. Maka manusia diberikan dua potensi mulia, intelektualitas dan spiritualitas. Manusia dikatakan mulia jika memiliki iman dan ilmu. Iman adalah bentuk dari aktualisasi spiritual, sedangkan pemahaman lahir dari kerja intelektual. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dalam konteks inilah Profesor Dr. Muhammad Thahirul Qadri, seorang ulama dan pemikir muslim kontemporer, menyampaikan pandangan yang mendalam. Beliau mengatakan, "The real dignity of man lies in knowledge and action. Knowledge without spirituality is pride. Spirituality without knowledge is blind." Kemuliaan sejati manusia terletak pada ilmu dan amal. Ilmu tanpa spiritualitas melahirkan kesombongan. Spiritualitas tanpa ilmu adalah kebutaan. Dengan kata lain, manusia yang hanya berilmu tanpa disertai keimanan akan mudah tergelincir kepada kesombongan dan manipulasi. Sebaliknya, mereka yang semangat spiritualitasnya tidak dituntut oleh akal bisa terjebak pada fanatisme buta. Al-Quran menggambarkan manusia yang kehilangan dua potensi ini bukan lagi sebagai manusia dalam makna mulia, melainkan setara atau bahkan lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang, walau mencuri, paling hanya mengambil satu butir kelapa. Tapi manusia bisa mencuri miliaran rupiah, merusak moral publik, menyebar hoax, menindas yang lemah, bahkan memanipulasi agama. Dalam konteks inilah, Profesor Qadri mengingatkan, "Intellect is more dangerous than a sword in the hand of a madman." Akal tanpa Tuhan lebih berbahaya daripada pedang di tangan orang gila. Ketiadaan iman menjadikan ilmu sebagai alat kekuasaan, dan ketiadaan ilmu menjadikan iman sebagai senjata fanatik. Islam sejak awal tidak menempatkan akal dan iman sebagai musuh, tetapi sebagai dua jalan menuju satu kebenaran. Ibnu Sina mengatakan, "Al-aqlu jauharun mujarrodun, wabihi yatamazzalul insanu an sa'iril hayawani." Akal adalah substansi murni.
Dengannya manusia dibedakan dari makhluk lain. Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai tokoh tasawuf sekaligus rasionalis moderat mengatakan, "Man lam yashukka lam yanzur, wa man lam yanzur lam yubsir, wa man lam yubsir baqiya fil ama wad dhalali." Siapa yang tidak meragukan, maka tidak akan menyelidiki. Siapa yang tidak menyelidiki tidak akan melihat. Dan siapa tidak melihat tetap dalam buta dan kesesatan. Immanuel Kant menyatakan, "Superiors have the courage to use your own understanding." Beranilah menggunakan akal pikiranmu sendiri. Ini adalah panggilan moral agar manusia tidak menjadi budak doktrin, tetapi menjadikan akal sebagai alat emansipasi. Semua manusia dilahirkan dengan potensi, tapi tidak semua menjadi aktual. Untuk menjadi pribadi mulia, manusia harus mengembangkan dua potensi tadi, berpikir dan beriman, dan menjemahkan keduanya dalam amal nyata. Aristoteles mengingatkan, "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit." Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Al-Farabi menulis, "Al-fadilatul kubro minal hikmah, wahya ghayatul falasifah." Kebajikan tertinggi adalah hikmah, dan itulah tujuan para filosof. Dan Profesor Qadri menyimpulkan dengan, "If knowledge is light, then spirituality is its flame. Without the flame, light loses its warmth and direction." Jika ilmu adalah cahaya, maka spiritualitas adalah nyalanya. Tanpa nyala itu, cahaya kehilangan kehangatan dan arah. Kesempurnaan manusia tidak ditentukan oleh kecerdasannya saja atau oleh kealimannya saja. Ia ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan akal dan iman, ilmu dan amal, logika dan cinta. Di dunia yang kian bising ini, manusia ditantang untuk tidak sekedar menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bijak. Sebagaimana pesan Profesor Qadri, "True excellence is in becoming a source of peace, love, and guidance to the world." Kesempurnaan sejati adalah menjadi sumber kedamaian, cinta, dan petunjuk bagi dunia. Inilah puncak dari manusia, menjadi makhluk yang menebarkan terang bagi kehidupan.